Oke, halo semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun dan kapanpun Bapak Ibu berada. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri belajar analisa saham. Hari ini saya akan sharing bagaimana cara saya menganalisa saham dan membuat trading plan dengan gabungan dari dua analisa yang menurut saya penting, yaitu analisa teknikal dan juga bandermologi. Materi ini saya buat untuk sharing-sharing saja. Semua materi ini full dari hasil belajar saya mengenai analisa teknikal dan bandermologi dari berbagai sumber. Dan saya jamin Bapak Ibu akan langsung paham dengan basic-basic pentingnya, bahkan bisa sangat jago atau advance jika Bapak Ibu lanjut belajar mandiri dan coba-coba analisa lagi dan evaluasi hasilnya. Di sini saya akan bocorkan dan bagikan ilmu-ilmu basic sampai advance dan full daging analisa gabungan dari teknikal dan bandermologi ini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu belajar mahal-mahal lagi, saya share dengan gratis di sini. Bapak Ibu cukup like, komen, dan share video ini jika menurut Bapak Ibu bermanfaat, dan subscribe YouTube saya sebagai apresiasi jika sharing saya berguna bagi Bapak Ibu. Oke, saya akan buat pembahasan kali ini lebih singkat dibandingkan video analisa dan analisa teknikal dan bandermologi sebelumnya. Hari ini saya akan membahas beberapa materi, yaitu yang pertama saya akan membahas mengenai apa itu teknikal, tapi di sini hanya saya singkat saja karena kalau misalnya dibahas terlalu panjang akan makin lama. Jadi Bapak Ibu yang ketinggalan untuk bahasan teknikal dan bandermologi nanti akan saya tautkan linknya di deskripsi ya. Jadi Bapak Ibu bisa tonton kembali detailnya. Di sini saya hanya membahas detail basic-basicnya saja, yaitu apa itu teknikal, basic teknikal, kemudian saya membahas apa itu bandermologi, kemudian basic bandermologi, kemudian money flow yang menarik dan juga yang berbahaya, kemudian broker pantauan khusus, kemudian saya akan membahas mengenai pola pergerakan bandar saat sideways. Di sini saya akan gabungkan secara teknikalnya juga, kemudian pola pergerakan bandar saat markup, yaitu contohnya KREA, pola pergerakan bandar saat markdown, yaitu contohnya saham Bumi. Kemudian saya akan membahas cara buat trading plan yang benar agar Bapak Ibu lebih nyaman tradingnya. Kemudian saya akan membahas mengenai tips dan trik dan juga disclaimer-nya. Selanjutnya saya bahas kesimpulan dan pembahasan selanjutnya. Oke, agar tidak berlama-lama lagi, pertama saya akan bahas mengenai apa itu teknikal. Analisa teknikal adalah analisa untuk mengamati pergerakan pasar, harga, dan volume transaksi berdasarkan histori pasar dan pola masa lalu. Jadi secara singkatnya kita bisa memprediksi harganya kemana dengan melihat pola pergerakan harga saham ini menggunakan chart candlestick ataupun chart garis ataupun chart lainnya, atau menggunakan tools lain seperti indikator maupun pergerakan volume transaksinya. Seperti itu. Kemudian di sini saya akan membahas tipsnya yang menurut saya paling penting dan cukup basic, dan menurut saya Bapak Ibu kalau misalnya analisa teknikal secara basic akan jauh lebih menguntungkan dibanding menggunakan analisa yang terlalu rumit dengan berbagai indikator yang sulit itu. Jadi menurut saya yang paling penting itu adalah cek trend atau structure market terlebih dahulu. Ini adalah salah satu hal yang paling penting menurut saya, karena Bapak Ibu bisa tidak terjebak di saham yang sedang turun. Jadi Bapak Ibu harusnya beli di saham yang sedang sideways menuju bullish. Kemudian Bapak Ibu menggunakan analisa teknikal ini menggunakan multi time frame. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan time frame daily, kemudian mencari titik entry-nya di chart 1 jam maupun 5 menit, kemudian melihat pergerakan jangka panjangnya dengan menggunakan chart 1 hari maupun sampai chart mingguan. Kemudian tipsnya yaitu melihat support resisten. Supportnya itu ada banyak, antara lain support dari horizontalnya maupun support dari channel uptrend atau downtrend ya. Seperti itu. Kemudian volumenya Bapak Ibu bisa pantau apakah sedang ada pergerakan menarik dari transaksi antara bandar dan retailnya. Kemudian yang kelima, indikator. Bapak Ibu bisa menggunakan berbagai indikator yang ada, tapi menurut saya jangan gunakan indikator yang terlalu rumit. Lebih baik gunakan yang basic-basic saja agar Bapak Ibu tidak terlalu pusing menggunakan indikator yang rumit tersebut. Kemudian tentukan titik CL, entry, dan juga TP-nya. Ini menurut saya salah satu hal yang paling penting juga, karena jika tanpa trading plan Bapak Ibu bisa rumit kapan TP-nya, kapan CL-nya, bisa jadi nanti rugi sangat besar ataupun TP yang terlalu kecil seperti itu. Kemudian ini salah satu yang paling penting juga, yaitu disiplin dengan trading plan. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak disiplin, bisa jadi Bapak Ibu nyangkut dengan loss yang akan jauh lebih besar.
Seperti itu, kemudian di sini saya akan membahas mengenai apa itu analisa bandarmologi, yaitu analisa pergerakan big money dari berbagai kode sekuritas atau broker yang sedang melakukan akumulasi dan juga distribusi. Di sini tipsnya adalah Bapak Ibu harus pantau antara buyer dan seller. Kalau terjadi akumulasi, yaitu saat jumlah bayarnya lebih kecil daripada seller, maka berpotensi dinaikkan oleh yang kita sebut sebagai bandar. Begitupun sebaliknya yang distribusi, kalau misalnya sellernya lebih dikit daripada buyer, berpotensi diturunkan oleh bandar. Dan juga Bapak Ibu harus hati-hati dengan big money yang bertopeng retail. Apa itu? Bapak Ibu bisa lihat dari analisa bandarmologi saya sebelumnya, saya sudah jelaskan ini dengan secara detail. Yang penting intinya adalah ada big money yang beli banyak di suatu saham dengan kode broker yang sering dipakai oleh retail. Itu kalau misalnya ada pembelian yang cukup banyak dengan kode broker retail, berpotensi itu adalah big money yang bertopeng retail agar menipu retail-retail lain sehingga dianggap retail tersebut nyangkut, ternyata itu adalah big money yang sedang akumulasi pelan-pelan. Seperti itu, ini adalah contoh dari akumulasinya Bapak Ibu dari saham X. Saya tidak bisa sebut sahamnya apa. Ini Bapak Ibu bisa lihat akumulasi di mana jumlah buyer kurang dari seller. Di sini Bapak Ibu bisa lihat bayarnya hanya 8, sellernya ada 42. Otomatis itu adalah suatu akumulasi. Di sini Bapak Ibu, dan nilainya juga sangat besar antara akumulasi dari top to buyer ini, YP dan MG, nilainya sangat besar dan dia beli banyak dari berbagai retail yang ada di sini. Ada CC, PD, KK, SQ, XC. Dan ini Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah contoh dari big money bertopeng retail. Kan kita ketahui bahwa YP itu biasanya diisi oleh retail, tapi nilainya sangat besar ini. Bisa jadi ini adalah big money yang sengaja memakai retail kode broker retail YPMG, sehingga retail-retail lain akan menganggap ini adalah retail. Padahal ini adalah big money yang bertopeng retail, seperti itu. Kemudian ini adalah contoh distribusinya. Saya tidak bisa sebutkan sahamnya. Di sini distribusi yang sangat masif Bapak Ibu. Di sini juga banyak juga kode broker dibayarnya. Bayar ada 26, seller ada 10, menandakan ini adalah distribusi yang cukup masif. Seperti itu, sama seperti akumulasi tapi ini sebaliknya ya. Kemudian di sini saya membahas mengenai money flow-nya. Ini hanya singkat-singkat saja karena sebelumnya sudah saya bahas di video analisa bandarmologi. Di sini melihat pergerakan big money asing maupun lokal. Ini ada saham WIIM, ada pergerakan bandar foreign dan juga institusi yang beli banyak di harga ini di bulan September Agustus di saat sini ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya terjadi markup harga dari bandarnya. Seperti itu. Kemudian ini adalah contoh saham Wika yang terjadi distribusi money flow-nya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat saat kenaikan money flow-nya naik, harganya juga ikut naik. Saat money flow-nya turun, harganya pun ikut turun. Dan saat turun ini dibeli besar oleh retail. Ini adalah pertanda yang buruk. Berarti harga saham ini akan terus didistribusikan atau bandar sedang distribusi ke retail. Seperti itu. Dan ini adalah tipsnya menurut saya, yaitu saat ada money flow masuk berarti berpotensi. Kemudian saat retail jualan berarti saham tersebut sedang berpotensi naik. Kalau misalnya sebaliknya retail beli itu ada potensi turun, jadi cukup bahaya. Kemudian saham gorengan ini harus melihat pergerakan broker summary-nya karena beberapa saham gorengan money flow-nya itu tidak jelas. Sebagai contoh sebagai berikut Bapak Ibu. Contoh SMDM ini adalah saham yang sangat gorengan Bapak Ibu, yang pertama kali volumenya luar biasa naik ini di bulan September. Sisanya volumenya selalu kecil dan ini pertanda ada big money yang sedang spekulasi saham ini. Tapi Bapak Ibu bisa lihat di sini big money flow-nya malah terus turun ya Bapak Ibu, tapi harga sahamnya terus naik. Ini berarti tidak kompatibel. Analisanya harus menggunakan analisa broker summary ya Bapak Ibu. Money flow saja tidak cukup. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu wajib melihat siapa yang menguasai, asing atau lokal. Jadi contoh misalnya ada saham yang tidak dikuasai lokal atau misalnya saham tidak dikuasai asing lebih cepatnya, kemudian asingnya malah terus borong, belum tentu saham itu akan lanjut dinaikkan. Sebagai contoh saham Zebra Bapak Ibu. Saham Zebra ini coba kita cek di sini seberapa besar kekuasaan asing di sini. Di sini Bapak Ibu bisa lihat asing terus buy besar-besaran ya Bapak Ibu. Di sini asing terus buy besar-besaran
Tapi Bapak Ibu bisa lihat asing hanya menguasai sebesar 2,6% dari total saham yang beredar. Berarti asing ini tidak punya kekuatan sehingga saat saham ini naik, harga pun malah cenderung sideways ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu Bapak Ibu harus melihat juga pergerakannya ini dikuasai asing atau dikuasai oleh lokal. Sebagai contoh coba kita lihat di BCA yang kita sudah ketahui bahwa asing banyak di sana. Nah, di sini asing menguasai sekitar 84% dari seluruh saham yang beredar ya Bapak Ibu. Dan akhirnya jika asingnya beli, harganya pun akan mengikuti. Asing beli, harga naik, asing jual, harga turun, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi saham ini kita harus melihat siapa yang menguasai antara asing ataupun lokal. Kalau misalnya asingnya beli banyak tapi partisipasi dia sedikit, belum tentu harganya akan mengikuti pergerakan asing, seperti itu. Kita harus mengikuti harga atau mengikuti bandar yang mana antara lokal ataupun asing di sahamnya mereka. Seperti itu. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai broker pantauan khusus. Sebelumnya saya sudah bahas, tapi saya akan bahas kembali karena ini adalah hal yang menurut saya penting. Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan analisa bandar asing, saya sarankan Bapak Ibu pantau broker-broker ini karena broker ini sering kompatibel ya Bapak Ibu. Kalau misalnya mereka akumulasi berpotensi naik, kalau misalnya mereka distribusi berpotensi turun. Kemudian bandar lokalnya itu ada KI, DX, AOIF, APHD. Ini broker-broker yang sering beli sangat besar, dan kalau misalnya mereka beli besar ada pertanda atau ada perpotensi sahamnya akan naik. Kalau misalnya mereka jualan ada potensi sahamnya akan turun. Dan ini adalah broker retail, ini adalah broker-broker yang harus kita pantau. Kenapa? Karena retail-retail ini yang pergerakannya sangat mudah untuk ditebak. Kalau misalnya retail sedang ada di seller side, menandakan bahwa berpotensi karena bandarnya pasti ada di bayarnya. Siapa lagi yang tidak menampung retail ya Bapak Ibu. Kalau misalnya retail jualan pasti yang menampung adalah bandar, bukan retail yang lain. Kalau misalnya ada retail versus retail itu baru 50-50, tidak ada potensi naik maupun potensi turun, itu masih ada potensi sideways. Kemudian ini contoh dari broker retail yang sering dipakai oleh institusi MG, AZLG. Kemudian ini broker dari BUMN, sering dipakai oleh perusahaan-perusahaan BUMN untuk mengangkat harga saham tertentu, mungkin untuk menaikkan portofolio dari aset manajemen mereka, seperti itu. Kemudian MG broker yang sering digunakan oleh big player ya Bapak Ibu. Saya tidak bisa sebut namanya tapi Bapak Ibu pasti tahu. Big player MG sering mengangkat saham-saham dari lapis 2 dan juga lapis 3. Seperti itu. Kemudian sebagai contoh ya, ini adalah contoh yang pertama. Saya akan membahas mengenai pola pergerakan bandar sideways di saham Enzo dan juga Raffi. Ini saya gunakan teknikal dan banarmologinya. Di sini saya akan bahas mengenai Enzo terlebih dahulu. Hari ini today. Oke, hari ini tidak ada. Di sini saya bahas mengenai Enzo. Bapak Ibu bisa tahu bahwa Enzo ini kan sudah IPO di tahun 2021, kemudian harga sahamnya turun sehingga tidur kembali, dan saat turun ini terjadi distribusi luar biasa besar ya Bapak Ibu. Kemudian ditidurkan, kemudian dinaikkan, dan saat dinaikkan ini tiba-tiba retailnya beli banyak ya Bapak Ibu di sini. Dan di sini Bapak Ibu bisa lihat ada volume yang luar biasa besar. Kemudian ada wick yang sangat panjang di atas, menandakan bahwa saham ini sedang ada distribusi, dan ternyata benar. Itu adalah tanggal 12 Mei. Di sini ada jualan besar dari XA. XA itu siapa? Coba kita lihat dari prospektus dari Enzo. Ternyata XA itu adalah penjamin pelaksana emisi efek atau yang kita biasa sebut underwriternya ya Bapak Ibu, atau bandar aslinya yang sedang jualan ke retail. Jadi kalau misalnya ada bandar yang jualan ke retail secara besar-besaran seperti itu, masif sebesar 10,6 miliar ke retail-retail ini, YP, kemudian ada NI, PD, XC, ini sisanya mungkin institusi yang iseng beli atau mungkin bandar lain yang menampung. Berarti saham ini sedang ada distribusi masif dan ada potensi saham ini turun, dan ternyata betul sahamnya turun tapi sudah ditahan di harga 52, dan saat di harga 52 ini
tidak ada tanda-tanda saham ini akan dibawa ke 50, berarti ada suatu bandar yang sedang akumulasi pelan-pelan sehingga tidak mau harga sahamnya dibawa tidur kembali. Kemudian kita cek dari tanggal 18 Mei saat lowestnya di 52 ini sampai harga sekarang today ini salah, harusnya 18 Mei ya. 18 Mei sampai sekarang, oke salah, hari ini masih libur, Jumat lalu. Ada akumulasi yang sangat besar ya Bapak Ibu dari SA, IN, FZ, ini broker yang jarang dipakai oleh retail. Menandakan bahwa saat sideways ini terjadi akumulasi dari broker-broker bandar. Dan ini kode broker retail malah jualan di harga sideways ini. Ini adalah suatu kesalahan dari retail, harusnya mereka lebih sabar lagi menunggu harga sahamnya diangkat. Saat sideways ini harganya tentu naik sampai ke atas ini, pernah mencapai harga 69. Kalau Bapak Ibu beli di area sideways ini, Bapak Ibu bisa mendapat cuan sebesar 29 atau 30% sampai dengan harga 26%. Sangat oke. Dan ini saat sideways, tapi untuk saat ini belum ada tanda-tanda saham ini akan dilanjutkan naik ke atas, tapi masih ada potensi saham ini akan di sidewayskan kembali karena saat di harga atas ini bandar tidak jualan dan juga tidak beli, menandakan bandar ini masih bersabar menunggu di sidewaysnya kembali, beli panjang kembali, kemudian harga diangkat kembali ke resisten terdekat seperti itu. Kemudian contoh lainnya adalah saham Rafi. Saya pernah mengangkat atau membahas saham Rafi ini. Sebentar, ini ada error. Nah, Bapak Ibu, oke, kita hapus saja biar Bapak Ibu tidak bingung. Di sini Bapak Ibu bisa lihat saat Rafi ada di harga sini, ada distribusi besar. Coba kita cek ini tanggal berapa? 5 Agustus sampai dengan tanggal 9 Agustus. 5 Agustus sampai 9 Agustus. Ini ada distribusi masif ya Bapak Ibu dari MG, HD, SA. Nilainya juga sangat besar. Di sini pembelinya juga ada retail-retail CC, PD, XL, XC, DR dan kawan-kawan. Ini retail-retail. Kemudian di sini sejak tanggal 10 Agustus sampai tanggal 15 Agustus terjadi peningkatan luar biasa besar. Apakah ini retail atau ke bandar? Coba kita lihat. Ini 10 Agustus sampai dengan tanggal 15 Agustus. Ternyata ada akumulasi yang luar biasa besar ya Bapak Ibu dari MG yang tadi jualan di bawah, ternyata dia beli lagi besar lagi. Dan juga ditambah ada broker AG, ini broker yang jarang dipakai retail, kemudian CP, AO, IU. Dan penjualnya Bapak Ibu bisa lihat kompak sekali Bapak Ibu, ini retail CC, YPXL, XC, PDKK, XA. Ini retail-retail yang cukup kompak beli ke bandar. Akhirnya saya pun menarik kesimpulan bahwa harga saham ini pasti akan diangkat kembali. Tapi koreksi dulu karena harganya sudah terlalu naik tinggi dan koreksinya di berapa. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Buy average-nya di berapa? Di 200 dan juga ada di harga 240 ini ketinggian. Dia belinya di terlalu atas. Kemudian ada di harga 195 dan juga 197. Berarti saya berkesimpulan harganya di area 200 ini menarik. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat di sini menggunakan teknikal yang cukup sederhana saja. Coba kita tarik juga ke tanggal 16 Agustus di highest-nya. 16 Agustus di sini. Oke, MG-nya hilang berarti dia sudah jualan cukup besar. Sisa 127 juta dan penggantinya adalah CPIU. CP ini malah terus akumulasi luar biasa besar di harga antara 206 sampai dengan harga 199, 1207, 182. Jadi overall uang terbesarnya ada di CP dan AVG-nya ada di 206. Dan menurut saya area ini adalah area yang menarik. Oleh karena itu saya pernah menganjurkan Bapak Ibu beli di harga 206. Tapi waktu itu saya belum update di sini. Saya hanya mengupdate di Stockbit dan Twitter saya. Dan dengan teknikal sederhana pun dengan Fibonacci di sini Bapak Ibu bisa lihat. Di sini adalah area 38,2% ya Bapak Ibu. Dan kebetulan ini adalah AVG dari CP yang punya nominal terbesar yaitu sebanyak 7,8 miliar. Akhirnya saya berspekulasi di sini adalah harga yang menarik dan harga ini bisa menjadi support yang sangat kuat, dan ternyata betul ini bisa menjadi support yang sangat kuat karena ini teknikalnya sudah dikonfirmasi dari Fibonacci dan juga area support di sini. Ini bisa menjadi support yang kuat ditambah AVG buy-nya CP ada di 206. Kemudian targetnya itu tentu tidak bisa digunakan secara bandarmologi ya Bapak Ibu.
Jadi targetnya itu saya gunakan yaitu menutup gap dan juga area 78,6. Kalau misalnya dikasih ke 100% berarti rezeki, tapi ternyata tidak dikasih, hanya sampai ke tengah-tengahnya antara 100% dan 78,6%. Seperti itu. Kemudian harga ini pun harga yang cukup jauh ya Bapak Ibu. Jadi harga ini harga yang cukup menarik karena AVG Bandar ada di sana. Kalau misalnya harga dibawa ke sana, harga dibawa ke 280, menandakan ini adalah harga yang menarik untuk Bandar jualan ke retail. Jadi Bandar bisa untung karena mungkin bisa untung sebesar 30-an persen. Itu sudah cukup besar atau sangat besar menurut Bandar, dan ini adalah area resisten yang sangat kuat. Kemudian coba kita tarik saat turun ini, siapa yang beli, yaitu tanggal 16 sampai dengan tanggal 19. 16 sampai 19 ternyata ada distribusi besar, tapi CP tetap masuk. Distribusi dari AO, DR, AG, MG ini CP-nya masih terus masuk dari sejak 10 Agustus. Jadi dia yang menjadi benteng pertahanan dari Raffi ini. Kemudian coba kita cek dari 10 Agustus sampai dengan tanggal 19 Agustus. Sini Bapak Ibu bisa lihat CP beli sangat besar dengan AVG yang naik ya Bapak Ibu, dari 206 menjadi 209. Jadi area 206 sampai 210 ini area yang sangat menarik. Kemudian ternyata berhasil naik ke sini. Coba kita lihat aja di sini biar lebih mudah. Biar kita bisa melihat bagaimana pergerakannya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat di sini ada distribusi luar biasa besar, masif, kemudian ada pembelian besar. Kemudian money flow jualan, tapi jualannya hanya sampai supportnya yang tadi kita tentukan. Kemudian saat support ini Bandar berubah pikiran, ternyata dia akan mengakumulasi saham ini. Berarti support ini menjadi support yang sangat kuat karena Bandar ini menganggap support ini tidak akan ditembus lagi ke bawah karena ada yang menjaga, yaitu CP tadi. Dan saat akumulasi ini ada potensi saham naik, dan terbukti saat 6 Agustus kalau tidak salah ya, 6 Agustus ini harganya sudah mencapai highest di 280. Seperti itu. Coba kita cek dari sini, Bandar akumulasi ulang di sini tanggal 25 Agustus sampai dengan tanggal 5 September. 25 Agustus sampai 5 September ada big accumulation ya Bapak Ibu. AO, DR, YP sebenarnya YP retail ataupun Bandar. CP beli sedikit, sebelumnya beli sudah banyak. Kemudian penjualnya Bapak Ibu bisa lihat retail kompak. Nah ini pertanda sangat baik kalau retail kompak jualan ke Bandar, artinya saham ini akan lanjut naik ke atas. Dan terbukti harganya bisa sampai 280 satu hari setelah kalau Bapak Ibu melihat broker summary seperti ini. Seperti itu. Kemudian saat ini 6 September maksud saya. Saat 6 September, oh salah, ini 6 September. Oke, terjadi distribusi luar biasa dari Bandar yang tadi Bapak Ibu. Bandar AO, CP, MG, IU dan kawan-kawan lainnya tadi malah jualan ke retail. Dan di sini retail dengan senang hati mengambil barang-barang dari Bandar yang sudah beli di bawah. Akhirnya retail nyangkut dan dibawa turun kembali ke area bawah. Nah, saat area sini Bapak Ibu bisa lihat terjadi sideways ya Bapak Ibu, tidak terjadi distribusi besar dari Bandar, menandakan bahwa saham ini masih dijaga oleh Bandar. Bandar ini belum jualan full, belum jualan dari harga-harga bawah sini, menandakan harga ini akan terus dijaga oleh Bandar. Dan terbukti harganya hanya offset sementara saja sampai ke 200 ya Bapak Ibu. Dan kemudian mantul kembali dan tidak mau dia turun di bawah dari 206 closingnya. Closing di sini 206, di sini 208, menandakan 200 sampai 20 ini bisa menjadi support yang sangat kuat. Oleh karena itu kemarin saat tanggal 23 September kalau tidak salah, saya merekomendasikan Raffi bahwa saham Raffi ini akan diangkat ke resisten terdekatnya kembali karena Bandarnya tidak mau jualan. Akhirnya terbukti harganya naik sampai ke 78,6% di hari Senin saja setelah saya rekomendasikan. Di sini terbukti ya Bapak Ibu. Di sini saat sideways itu Bandar malah masuk, dan ini tanggal 26 September Bandar kembali markup harga ini dan besoknya jualan lagi di atas. Dan sekarang saat sideways Bandarnya belum berhasil jualan besar-besaran, menandakan bahwa saham ini pasti akan dijaga di area sini kembali. Tapi dengan support terdekatnya yaitu di sini. Support horizontal Bapak Ibu. Di sini kalau Bapak Ibu bisa lihat menjadi resistennya terdekatnya, kemudian ditembus, kemudian ini menjadi support terdekatnya, dan Bandar pun belum distribusi, menandakan bahwa support ini bisa menjadi support yang di approve sama Bandar.
Seperti itu. Jadi pembelian pertama mungkin seperti ini trading plan sederhananya. Kita main cepat saja kalau Bapak Ibu main cepat di sini. Kemudian kalau misalnya turun kembali, Bapak Ibu bisa punya trading plan lain seperti ini. Seperti itu. Sebenarnya sangat standar ya Bapak Ibu, sangat mudah dipahami ya Bapak Ibu antara analisa bandarmologi dan teknikal. Jadi kalau misalnya teknikalnya menarik dan bandarnya belum jualan, berarti teknikalnya atau support yang sedang ada itu menjadi support yang di-approve oleh bandar. Seperti itu. Kalau misalnya resistennya sudah disentuh dan ternyata ada distribusi bandar yang sangat masif, berarti resisten itu sudah di-approve. Berarti ada potensi saham itu akan lanjut turun menuju support terdekat. Seperti itu. Kemudian saya akan membahas mengenai saham dari KRYA. Kenapa menurut saya menarik? Karena sebelumnya saya pernah bahas ini di Twitter saya dan saya tidak bisa share karena itu ada username saya. Di sini pola pergerakan bandar KRYA. Kenapa seperti itu? Coba kita lihat Bapak Ibu. Ini pernah saya bahas dan saya pernah bahas juga dengan teman saya. Tapi saya down karena ini adalah sahamnya Pak Fir ya. Saya tidak suka dengan pergerakan saham Pak Fir karena pergerakannya sangat bikin pusing. Tapi saya salah karena menurut saya trading plan saya itu sebenarnya bagus, tapi saya terlalu takut atau terlalu subjektif dengan orangnya. Itu salah, harusnya kita trading dan mempunyai trading plan itu harus secara objektif. Di sini Bapak Ibu bisa lihat saya mengatakan bahwa akumulasi bandar asli atau underwriter dari IU ya. KRYA ini underwriternya IU, kemudian mereka ini akumulasi kembali di harga bawah sini. Coba kita lihat, ini hapus dulu deh. Ini hapus, ini hapus, ini hapus, dan ini hapus, ini hapus. Di sini Bapak Ibu bisa lihat tanggal 25 Juli sampai dengan tanggal 27 Agustus turun terus ya Bapak Ibu. Di sini kita gunakan money flow-nya dulu biar mudah melihatnya. 9 month di sini. Sini Bapak Ibu bisa lihat. Money flow luar biasa besar turun. Luar biasa besar keluar maksud saya. Keluar besar dan dibeli oleh retail yang kompak ya Bapak Ibu. Ada juga institusi yang keluar. Nah, ini menandakan bahwa saham ini akan potensi turun lagi ke bawah karena saat IPO saja sudah dibawa turun jauh ke bawah. Dari harga araknya sampai turun langsung ke bawah sini. Ini mungkin ARB ya Bapak Ibu, saya tidak tahu. Kemudian ini diikuti dengan ARB berjilid sebanyak 2-3 kali ya. Ini saat pertama, kedua, ketiga. Dan ketiga ini diangkat naik sementara. Nah, saat diangkat naik sementara ini tanggal 28 Juli. Oke, kita bahas dulu. Ini tanggal 25 Agustus sampai dengan tanggal 27 Agustus. Kenapa saya bilang ada distribusi luar biasa besar? Berapa sih? 25 Juli maksud saya, 25 Juli sampai 27 Juli. 25 Juli, salah ini Juni. Oke, Juli sampai 27 Juli. Bapak Ibu bisa lihat distribusi sangat luar biasa dari IU, 20 miliar. Coba kita lihat prospektus dari KRYA. IPO KRYA. Di sini Bapak Ibu bisa lihat underwriternya adalah Indo Capital Sekuritas. Kode broker Indo Capital Sekuritas. Adalah IU ya Bapak Ibu. Jadi sudah terbukti bahwa underwriternya jualan raksasa ke retail. Nih di sini Bapak Ibu bisa lihat retail beli sangat luar biasa kompak. XC, YP, PD, CC, XL menandakan bahwa saham ini akan lanjut turun ke bawah. Tapi Bapak Ibu bisa lihat tanggal 28 Agustus coba. 28 Agustus ada akumulasi yang cukup oke nih sepertinya. Ada small accumulation tapi masih sedikit ya, ini masih kecil hitungannya. Pembelinya juga masih ada retail sih sepertinya. Ini retail dan ini dari retail juga penjualnya. Jadi masih belum menarik, masih ada potensi turun. Ternyata betul masih ada potensi turun karena belum ada akumulasi luar biasa besar. Di sini tanggal 29 Agustus sampai dengan tanggal 4 Agustus Bapak Ibu bisa lihat. 29 Juli maksud saya sampai 4 Agustus ada big accumulation baru. Di sini ada tamengnya dari bandar yaitu CP. CP tiba-tiba beli raksasa dan retailnya baru jualan-jualan lagi ke retail ke bandar maksud saya. Sebesar 2,3 miliar. Di sini menandakan bahwa oke, ini perbesar dulu kalau Bapak Ibu tidak bisa lihat. Nah, di sini CP tiba-tiba beli besar menandakan bahwa ada bandar yang sedang membeli saham ini di kode broker yang sering dipakai retail juga sebenarnya CP. Jadi ini adalah bandar bertopeng retail menandakan bahwa ada sesuatu something suspicious di saham ini. Oke, kemudian lanjut di tanggal 5 Agustus ternyata terbukti tanggal 5 Agustus malah naik besar. Siapa yang beli?
Yang beli adalah AZ, seperti ini AZDR ini adalah suatu institusi karena sisanya ini retail-retailnya malah jualan kompak. Menandakan ini adalah suatu retail atau maksud saya kode broker yang tidak kompak dengan retail adalah institusi ataupun big player yang sedang bertopeng retail. Oleh karena itu menarik, KRYA menurut saya waktu itu menarik. Kemudian saya lihat lagi tanggal 8 Agustus sampai dengan tanggal 10 Agustus saat koreksi ini, apakah retail masuk 8 Agustus sampai 10 Agustus. Kalau misalnya retail masuk menandakan bahwa saham ini sudah tidak menarik, tapi kita lihat. Ternyata retail masih terus jualan ya Bapak Ibu. Bandarnya terus masuk menandakan bahwa ada something, harga saham ini akan terus diangkat naik. Kemudian kalau Bapak Ibu beli di sini tentu akan cuan sangat besar 25%. Nah, saat 25% ini Bapak Ibu bisa lihat tanggal 11 Agustus retail masih terus jualan ya Bapak Ibu, dan sekarang sudah dibeli sangat besar lagi oleh CP yang tadi beli besar, dan sekarang IU masuk. Ini adalah underwriternya malah masuk kembali, menandakan bahwa bandarnya ini ingin mengangkat saham KRA kembali di harga jauh lebih atas lagi. Dan harga AVG-nya itu adalah di 118, harga yang cukup tinggi karena closing di hari itu adalah di harga 122. Harga 118 menjadi harga yang sangat menarik untuk Bapak Ibu beli. Dan saya pernah rekomendasikan waktu tanggal 11 Agustus buy di harga AVG Bandar. Ternyata benar, tapi offside ini closingnya di harga 116. Offside sedikit saja, tidak apa-apa. Kenapa? Karena di tanggal 12 Agustus Bapak Ibu bisa lihat sini. Bandar belum jualan ya Bapak Ibu, ini Bandar tidak ada di sini. Malah masih ada IU yang masih beli sedikit. Berarti bandarnya belum mau jualan di harga sekarang, ada potensi harga saham di atas kembali. Kenapa? Karena kalau misalnya di 116 atau besoknya harga sahamnya tetap di situ dan bandar jualan besar-besaran, kemungkinan harganya akan turun dan bandar kemungkinan besar akan CL, dan bandar tidak mau CL, akhirnya harganya ditahan di harga 116 dan 115. Saya pernah sarankan di 115 karena itu lowestnya. Kemudian saat saya di sini tanggal 12 Agustus sampai dengan tanggal 18 Agustus Bapak Ibu bisa lihat di sini bandar masih beli ya Bapak Ibu, CP masih beli, kemudian retail-retailnya masih jualan kompak. Akhirnya tanggal 19 Agustus sampai dengan tanggal 25 Agustus pun akhirnya timing yang tepat oleh bandar untuk mengangkat harga saham ini. Kalau Bapak Ibu retail-retail beli di area sini dan melihat pergerakan pola bandar seperti ini, happy cuan sangat luar biasa besar ya Bapak Ibu. Terus saat markup ini terjadi akumulasi yang tetap ya Bapak Ibu dari bandar, menandakan bahwa harga saham ini akan lanjut naik ke atas. Bapak Ibu bisa lihat dari sini biar lebih mudahnya. KRYA. Di sini yang tadi Bapak Ibu saya sudah jelaskan, saat naik ini tanggal 10 Agustus bandar masuk, saat turun bandar masih masuk, dan juga tidak ada jualan besar-besaran, masih jualan kecil-kecil saja ya Bapak Ibu. Kemudian saat naik ini, saat breakout dari pola cup and handle atau apapun itu, yang penting breakout dari resisten, bandar malah akumulasi juga, menandakan bahwa bandar ini sudah serius untuk mengangkat harga saham ini jauh lebih ke atas lagi, dan terbukti harga sahamnya naik ke atas ini. Dan saat turun ini bandar jualan tapi tidak besar ya Bapak Ibu, tidak langsung hancur ke bawah sini, tapi masih jualan sedikit ini dibanding pembelian besar ini, menandakan bahwa bandar ini masih mau mengangkat harga sahamnya tapi tunggu di supportnya. Kemudian kalau Bapak Ibu cek support terdekatnya itu adalah di area sini. Ini adalah area demandnya, bisa menjadi area support, dan terbukti ini di approve oleh bandar. Dan saat sudah mencapai sini tanggal 31 Agustus maksud saya, dibuy lagi oleh bandar. Ini menandakan approve dari bandar yang sudah oke. Ini adalah suatu support yang kuatnya, kemudian dilanjutkan lagi, kemudian kenaikan oleh bandar karena ada akumulasi lagi dari bandar seperti itu. Kemudian saat saya dua sini terjadi jualan lagi, pembelian lagi, kemudian jualan lagi, dan ada potensi terjadi jualan lagi karena harga sahamnya sudah turun dari support terdekat. Tapi kalau misalnya bandarnya masih beli lagi di area sini, misalnya harga sahamnya sudah di bawah sini dan bandar kembali beli kembali, ada potensi harga saham ini akan dilanjutkan naik oleh bandar ya Bapak Ibu. Jadi kita tunggu saja kalau harga sahamnya di sini, kita lihat pergerakan bandarnya seperti apa. Kalau misalnya beli, berarti support ini kuat, di approve, dan akan lanjut naik ke atas. Kalau misalnya ada bandar terus jualan sampai sini dan terus jualan lagi, tidak terjadi akumulasi, ada potensi saham ini akan turun ke bawah karena AVG di bawah sini sudah dijual di harga sini ya Bapak Ibu. Seperti itu untuk area markup juga bisa dilakukan oleh bandar saat mereka akumulasi ataupun saat tidak terjadi akumulasi. Jadi harga sahamnya bisa
naik tapi harga bandarnya tidak terjadi akumulasi yang cukup serius seperti itu. Lanjut ke saham selanjutnya yang menurut saya menarik untuk dilihat adalah pergerakan markdown bandar di bumi. Kenapa seperti itu? Bapak Ibu bisa lihat di sini. Di sini coba lihat. Soalnya saya biasa melihatnya dari sini saja money flow-nya. Nah, saat markup ini Bapak Ibu, markup ini bandar akumulasi, kemudian akumulasi terbesar sampai di 9 Agustus. 9 Agustus di sini dan pembeliannya di sini. Jadi kita main bodoh-bodohan ya Bapak Ibu. AVG-nya mungkin ada di tengah-tengah sini dong. Kan beli di bawah sini sampai sini ya. Mungkin AVG-nya ada di tengah-tengah sini. Kemudian saat AVG di sini mereka sudah sideways, ada potensi jual beli, tidak ada akumulasi serius kembali. Ini menandakan bahwa saham ini sudah berbahaya. Jadi Bapak Ibu bisa mulai cicil jual-jual di sini, tapi jangan langsung jual semua, tapi cicil-cicil jual karena bandar belum jual raksasa. Dan terbukti saat naik ini ada markup, tapi bandar sudah mulai jualan. Ada distribusi, kemudian saat sideways ini bumi ada distribusi besar dari bandar dan terbukti di sini saat bulan September, dari awal September ini distribusi besar dari bandar dan terjadi markdown juga dari bandar. Seperti itu. Jadi bandar juga bisa markdown saham ini saat melakukan distribusi dan Bapak Ibu bisa lihat ya. Di sini beli daerah sini, beli sampai daerah sini, AVG mungkin ada di sini. Kemudian penjualan besarnya dari sini 6 September sampai dengan penjualan di area 27 September dengan AVG mungkin ada di sini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bandar sudah untung sangat luar biasa besar di AVG sini 100-an mungkin dan jual di AVG di under 200 atau di atas 150. Jadi sangat cuan raksasa dan bandar sudah impas ya Bapak Ibu. Ini bahkan sudah jual lebih besar daripada akumulasi sebelumnya. Jadi barang-barang nyangkutnya bandar sudah jual di atas ini. Seperti itu. Jadi apakah masih menarik? Tentu tidak, karena distribusinya masih sangat luar biasa besar. Tapi masih menarik kalau secara teknikal. Tapi secara teknikal saja tidak cukup karena itu hanya bentuknya spekulasi. Tidak di-approve oleh bandar. Di-approve oleh bandar kapan? Saat bandar sudah mengakumulasi besar saham ini kembali di area supportnya. Nah, sekarang sudah di area support, tapi tidak terjadi akumulasi raksasa, menandakan bahwa bandar belum mengapprove support ini menjadi support yang kuat. Jadi kita tunggu saja di area bawah kembali, apakah support selanjutnya di-approve oleh bandar. Kalau misalnya di-approve oleh bandar, Bapak Ibu bisa spekulasi dengan uang besar kembali, sehingga bandar itu akan mengangkat saham lagi ke atas dan Bapak Ibu bisa jual di atas dan mendapat profit yang luar biasa besar. Seperti itu. Kemudian secara teknikal pun sudah jelas ya Bapak Ibu, ini sudah downtrend panjang, support terdekatnya tentu ada di sini dan sekarang sudah disupport dan support terdekatnya lagi ada di sini. Kita tunggu saja kalau misalnya ke bawah situ sudah di-approve bandar apakah menarik. Kalau misalnya mereka beli berarti sudah sangat menarik ya Bapak Ibu. Kalau sekarang belum menarik, hanya spekulasi saja. Seperti itu. Semoga Bapak Ibu paham mengenai pembahasan saya mengenai sideways-nya Enzo Raffi dan juga markup-nya dari KRIA dan markdown-nya dari bumi. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya melihat suatu saham pergerakan chartnya menarik, Bapak Ibu bisa cek bandarmologinya apakah menarik. Kalau misalnya menarik, tentu di-approve. Analisa teknikal dan bandarmologi digabung dan bagus, berarti saham ini ada potensi kuat akan lanjut naik. Kalau misalnya teknikal dan bandarmologi jelek, ada potensi kuat saham ini akan dibawa turun kembali. Seperti itu. Oke, lanjut. Di sini saya bahas mengenai tips dari buat trading plan-nya. Di sini area entry-nya tentu ada di average bandar. Karena bandar tidak mungkin jual di bawah dari average mereka karena itu adalah suatu cut loss ya. Maka mereka akan cut loss dan itu tidak mungkin. Kemudian selanjutnya area entry-nya itu yaitu di support kuatnya secara teknikal dan menurut saya jangan gunakan support yang terlalu sulit ya Bapak Ibu, gunakan saja support horizontal maupun support dari uptrendnya. Sebagai contoh, bumi ini support horizontal ya Bapak Ibu dan ternyata kuat walaupun naik hanya sementara. Kemudian support dari coba kita lihat dari logaritmik. Karena kenaikannya sudah terlalu tinggi dari logaritmik, ini juga bisa menjadi approve. Ini adalah suatu supportnya, support dari channel uptrendnya ya Bapak Ibu di sini. Dan terbukti dari jika menyentuh uptrendnya ini selalu mantul ya Bapak Ibu. Ini sudah approve berarti supportnya juga cukup kuat. Kemudian saat break ini harus hati-hati Bapak Ibu, berarti channel ini sudah gagal dan supportnya itu adalah
pola dari ini. Kita gunakan pola dari horizontalnya. Seperti itu. Dan ini selalu ditembus karena distribusi bandar sangat luar biasa besar. Seperti itu, jadi gunakan support-support yang basicnya saja ya Bapak Ibu. Kalau misal terlalu rumit akan sulit. Karena bandar juga paling sering menggunakan support maupun resisten yang sederhana saja. Yang selama ini saya lihat seperti itu. Kemudian CL Bapak Ibu bisa gunakan di bawah support kuatnya ya Bapak Ibu. Kalau misalnya AVG bandar masih di atas, terus support kuatnya ditembus, Bapak Ibu masih hold, itu bahaya Bapak Ibu. Karena kita tidak tahu time frame-nya bandar sampai kapan. Bisa jadi memang dia mau jual dulu, dia mau cut loss dikit dulu biar harga turun ke bawah, dan turun di bawah itu Bapak Ibu bisa lihat bandar pasti akan beli kembali untuk mengangkat AVG-nya mereka. Maksud saya untuk mengangkat harga sahamnya dan AVG-nya sudah turun kembali di bawah. Jadi mereka bisa untung lagi tapi time frame-nya cukup besar ya. Kemudian TP-nya itu adalah di area resisten kuat teknikalnya, dan juga bandar mulai distribusi besar. Sebagai contoh saham Bumi tadi. Oke, Bumi ini bandar bisa terlihat. Oke, bandar bisa terlihat juga di sini. Tapi beda sama money flow ya, tapi masih oke lah. Di sini saat kenaikan Bapak Ibu bisa buy terus. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat di sini ada resisten ya. Nih, saat ada resisten Bapak Ibu bisa jual dikit-dikit dulu. Tapi kalau misalnya bandar masih beli besar, Bapak Ibu bisa hold. Kemudian di sini resisten selanjutnya adalah di harga 150 sampai dengan harga 131. Nah, di sini saat sudah menyentuh resisten ini, Bapak Ibu bisa lihat distribusinya sudah mulai terjadi ya Bapak Ibu. Nah, ini di sini menandakan bahwa resisten ini adalah resisten yang sudah di-approve oleh bandar. Tapi ternyata bandar masih mau mengangkat harga saham ini agar retail itu bisa terjebak oleh kefomoan mereka. Sehingga harga sahamnya di offside-in oleh bandar sampai ke 240-an, tapi bandar tidak terjadi akumulasi, malah terjadi distribusi, menandakan bahwa offside-nya ini hanya sementara, ada potensi lanjut turun ke bawah lagi, mungkin bisa sampai ke harga mereka pertama kali beli. Seperti itu, dan ternyata terbukti ini turun terus, bahkan di breakdown lagi, support-supportnya di breakdown sampai ke harga si 137. Penurunan dari high terakhirnya itu sampai ke 45%. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada di area sini, Bapak Ibu bisa trading plan mungkin ada di sini, di sini. Saat naik sini, resisten sini, di sini. Saat resisten terus naik, terus turun lagi ke supportnya, di sini bisa menjadi support. Bapak Ibu bisa lihat, coba kita tarik ke sini. Ini bisa menjadi support yang kuat ya Bapak Ibu. Ternyata terbukti ini bisa menjadi support yang kuat karena diakumulasi terus oleh bandar. Jadi punya trading plan seperti ini sampai sini. Target selanjutnya adalah di sini, dan oke 3,71 banding 1 dan terbukti berhasil. Salah. Resisten kuatnya ada di atas ini. Jadi bisa dapat lebih, bahkan bisa sampai ke 7,29 banding 1. Seperti itu. Kemudian saat distribusi ini Bapak Ibu bisa cicil-cicil jual saja. Bapak Ibu jangan terpaku oleh kenaikan ini. Bisa jadi ini adalah kenaikan semu, dan terbukti ini adalah kenaikan semu karena distribusi bandar. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat kalau misalnya turun seperti ini dan saat distribusi ini, menggunakan trading plan pun akan sangat sulit ya Bapak Ibu. Trading plan support resistance sederhana saja bisa terjebak karena hitungannya spekulasi, beli di technical tapi belum ada akumulasi bandar. Seperti ini sebenarnya masih oke. Masih terbukti dapat sebesar 9%-an ya Bapak Ibu, tapi hanya dapat dikit karena distribusi besarnya masih terjadi. Jadi ini hanya spekulasi saja. Kemudian saya tidak sarankan Bapak Ibu beli di area distribusi seperti ini Bapak Ibu. Lebih baik cari saham lain saja biar tidak tektokan mencari persenan yang sangat sedikit, profit yang sangat sedikit, tapi cut loss-nya juga cukup besar ya. Seperti itu. Kemudian CL di bawah support kuat. Jadi support kuat yang sekarang adalah di harga 123. Kalau ke bawah itu berarti cut loss saja. Ada potensi ke 100. Kemudian area TP-nya adalah area resisten kuat teknikal atau bandar mulai distribusi. Karena ini bandar sudah mulai distribusi atau masih distribusi di tanggal 29 Agustus dan juga tanggal 30 Agustus. Berarti ini adalah area yang sangat hati-hati. Berarti ini adalah menjadi resistennya di harga 141 sampai 139. Kemudian entry-nya itu adalah di area bawah, tentunya di area supportnya, dan CL di area sini. Seperti trading plan sepertinya saja, sangat mudah dibuat.
Kalau misalnya turun ke bawah tentu cut loss, kalau misalnya sudah ke atas Bapak Ibu bisa consider jual-jual ya. Seperti itu. Jadi membuat trading plan-nya itu seperti ini. Kalau misalnya entry gunakan AVG banner ataupun support kuat technical, kalau CL menggunakan support kuat di bawah support kuatnya, kalau area TP-nya saat di resisten kuat maupun saat banner mulai distribusi, seperti itu. Ini area entry average banner tadi sudah saya contohkan di saham KREA ya Bapak Ibu. Kemudian ini ada tips dan trik ataupun disclaimer-nya menurut saya, yaitu yang pertama Bapak Ibu harus disiplin dengan trading plan-nya tentu, kemudian bersabar menunggu banner markup sebagai contoh tadi saham KREA. Kalau misalnya Bapak Ibu sabar tunggu bandarnya markup, Bapak Ibu bisa dapat multi bagger ya Bapak Ibu di saham KREA. Di sini. Sebentar. Di sini. Saat tanggal 28 Juli sampai dengan tanggal 18 Agustus kalau Bapak Ibu cicil-cicil karena bandarnya sudah mulai akumulasi, akhirnya Bapak Ibu bisa dapat sebesar ini. Sebesar multi bagger ya Bapak Ibu. Apalagi kalau Bapak Ibu AVG-nya ada di bawah kan karena cicil-cicil dari area bawah. Di sini Bapak Ibu bisa dapat multi bagger dengan jarak yang hanya sekitar 19 Agustus sampai dengan 8 September, hanya 1 bulan, kurang dari 1 bulan bahkan. Jadi kuncinya adalah sabar, dan sabar itu sulit. Kenapa? Karena tiap jam kalau Bapak Ibu lihat monitor ada potensi saham lain yang lebih menarik dan Bapak Ibu bisa cut loss di saat yang tidak tepat seperti itu. Jadi harus bersabar, fokus terhadap trading plan. Kalau misalnya Bapak Ibu hanya melihat dari kesenangan sementara atau melihat pergerakan sementara di saham lain, tentunya Bapak Ibu bisa rugi ya Bapak Ibu. Rugi waktu, rugi uang dan juga rugi potensial. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa buy saat ini yang saya tidak rekomendasikan Bapak Ibu. Kalau misalnya saat distribusi Bapak Ibu malah buy, itu adalah suatu spekulasi menurut saya dan resikonya sangat tinggi seperti saham Bumi tadi. Kemudian jika big money terkesan sangkut di atas dan harga juga sudah breakdown dari support kuat, ini tidak berarti harganya akan ke atas dalam waktu dekat ya Bapak Ibu. Bisa jadi time frame-nya itu jangka panjang. Sebagai contoh yaitu saham Harum. Ini contoh yang menurut saya sangat oke. Kita lihat dari sini saja biar lebih mudah. Harum. Ini adalah contoh sangat luar biasa menurut saya. Oke, tidak ada di sini karena terjadi di bulan 2020 di tahun 2021 maksud saya di sini. Di sini saat distribusi, maksud saya saat sideways ada akumulasi luar biasa besar ya Bapak Ibu dari bandar dan terus akumulasi pelan-pelan. Kalau misalnya Bapak Ibu bisa lihat di sini bandar beli ya Bapak Ibu di harga 1100-an. Tapi harganya malah turun di bawah support. Kalau Bapak Ibu beli di sini berbahaya karena kita tidak tahu bandar time frame-nya sampai kapan. Ternyata bandar time frame-nya itu bisa bulanan ya Bapak Ibu, sehingga sahamnya baru dinaikkan di bulan September. Kalau Bapak Ibu beli di sini, Bapak Ibu nyangkut sampai bulan September sekitar 4 bulan ya Bapak Ibu bisa nyangkut dan itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena Bapak Ibu bisa ketinggalan saham-saham yang berpotensial lainnya. Lebih baik kalau misalnya breakdown dari support kuat, cut loss dulu aja, cari saham lain atau tunggu di support kuatnya kembali seperti ini. Karena bandar itu akumulasinya masih sangat panjang ya Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian di sini saya mau bahas mengenai jangan fokus terhadap broker. Fokus saja pada money flow. Jadi kadang-kadang ada broker BK, AK atau ZP yang terkesan sangkut di atas tapi ternyata broker-broker lainnya jualan. Itu menandakan bahwa mereka emang benar-benar nyangkut ya Bapak Ibu. Sebagai contoh saham BBCA. Saham BBCA sudah di atas ya Bapak Ibu. Ini hapus dulu deh. Hapus. Jangan hapus itu. Hapus ini aja. Ini hapus. Sebagai contoh ini saham dari BBCA tanggal 15 September sampai dengan tanggal 19 September. Coba kita lihat 15 September. Oke, 15 September sampai 19 September. Ini ada YUKZ beli di atas, terus AKBKRX malah jualan. Berarti Bapak Ibu jangan terkesan kaku dengan YUKZZP ya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat di sini tanggal 27 September atau tanggal ini deh.
tanggal 22 sampai 23 September. YUKZ malah jualan dikit, ZP udah jualan besar, menandakan bahwa apakah mereka cut loss? Tentu tidak. Kenapa? Karena bisa jadi YUZP itu maksud saya sudah beli di area bawah, ini baru jualan sedikit saja. Jadi kalau Bapak Ibu merasa YUZP aja masih nyangkut di atas ini, berarti buy aja, buy sekarang, tapi ternyata masih terus turunnya Bapak Ibu ke bawah. Nah, Bapak Ibu wajib belinya itu yaitu di area supportnya saja. Area support ternyata disentuh dan lanjut naik ke atas seperti itu. Sebagai contoh lain yaitu saham apa ya? Oke, coba kita lihat dari saham SMGR kali ya. SMGR masih ada akumulasi, belum ada tanda-tanda nyangkut. Oke. Oke, coba di sini deh. Di sini, ini sepertinya cukup menarik. Di tanggal 24 Juni sampai dengan tanggal 27 Juni. Oke, di sini nih. 23 Juni, 24 Juni siapa yang beli? Ini nyangkut 23 sampai 24 Juni. Ini ada akumulasi raksasa ya Bapak Ibu dari BB, KZ, YU, CS. Belinya sangat luar biasa besar, retail pasti langsung tertarik untuk beli saham ini. Dan kalau Bapak Ibu beli di sini, coba kita lihat dari 27 Agustus sampai dengan tanggal 1 Juli. 27 Juni sampai 1 Juli. 27 Juni sampai 1 Juli. Tadi kan yang belinya BBKZ YU CS. Ternyata mereka belum jualan ya Bapak Ibu, baru jualan dikit doang. YU, BB, KZ baru jualan dikit. CS malah beli, berarti ini nyangkut ya Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu polos beli karena YU, CS dan lain-lain, BB, KZ masih jualan dikit nih, mereka nyangkut nih. Ya udah beli aja, beli, pasti harganya diangkat naik. Nah, Bapak Ibu jangan seperti itu, lebih baik belinya di supportnya saja. Dan Bapak Ibu bisa lihat supportnya di daerah sini dan juga di daerah sini ya Bapak Ibu. Dan terbukti di sini saat support pun Bapak Ibu bisa spekulasi beli dan tunggu baru ke atas kembali, dan di atas ini baru Bapak Ibu bisa jualan. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu polos melihat pergerakan dari brokernya, bisa jadi brokernya itu atau bandarnya itu menggunakan broker lain untuk berjualan, jadi tidak terlihat. Seperti itu. Semoga paham dengan apa yang saya bahas. Jadi yang penting jangan fokus terhadap brokernya, fokusnya hanya terhadap money flow-nya. Dan di sini Bapak Ibu bisa lihat money flow-nya pun belum jualan besar ya Bapak Ibu. Jadi ada potensi mantul, tapi harus fokus juga terhadap support dari teknikalnya juga agar Bapak Ibu bisa punya trading plan yang lebih oke. Jadi tidak asal beli-beli tanpa trading plan dari teknikal, melihat CL, entry dan TP-nya. Seperti itu. Kemudian di sini saya membahas kesimpulannya, Bapak Ibu, ini adalah yang saya bold, wajib ya Bapak Ibu. Wajib disiplin terhadap trading plan, kemudian analisanya juga harus secara objektif, jangan secara subjektif karena ada orangnya lah, ada big player itulah, kemudian saham ini jelek lah. Harus secara objektif. Kalau misalnya teknikal dan banderologinya menarik, beli saja karena itu ada potensi membuat Bapak Ibu mendapatkan profit yang besar. Kemudian analisa saja tidak cukup, Bapak Ibu harus disiplin dan juga sabar agar mendapat profit yang besar, dan juga Bapak Ibu biar psikologi tradingnya terjaga. Kemudian di sini Bander juga sering menggunakan teknikal sebagai acuan support resisten sederhana. Jadi Bander jarang menggunakan support resisten yang sulit, paling biasanya menggunakan support resisten dari channel uptrend downtrendnya maupun secara horizontalnya Bapak Ibu. Tadi saya sudah bahas. Kemudian di sini kesimpulannya Bander terkesan nyangkut, bukan berarti mereka nyangkut beneran dan akan cut loss, tapi bisa jadi adalah time frame Bandernya masih panjang seperti saham Harum tadi. Kemudian gunakan analisa lain sebagai tools tambahan agar trading lebih terukur, bisa menggunakan analisa makroekonomi, analisa fundamental maupun analisa lainnya ya Bapak Ibu. Kemudian ini adalah tips belajar teknikal dan bandarmologi menurut saya, yaitu gunakan analisa teknikal yang secara basic saja sudah lebih dari cukup. Jangan gunakan yang terlalu rumit. Kalau misalnya terlalu rumit, Bapak Ibu bisa jadi malas untuk menganalisa kembali. Seperti itu. Jadi gunakan yang basic-basic saja. Saya sudah pernah bahas, yaitu gunakan support resisten yang mudah saja, secara horizontal maupun secara uptrend downtrend. Kemudian secara Fibonacci boleh. Indikator jangan terlalu banyak, gunakan saja indikator MACD sudah cukup. Kemudian analisa juga volumenya. Seperti itu.
Kemudian Bapak Ibu bisa belajar dari histori pergerakan bandar di beberapa saham blue chip, second liner, dan third liner. Di sini Bapak Ibu bisa lihat, dan kalau misalnya Bapak Ibu sudah belajar banyak, Bapak Ibu bisa mendapat intuisi. Misal saham blue chip dikuasai asing dan bandar asing sudah beli. Nah, Bapak Ibu bisa mendapat intuisi bahwa harga saham ini pasti akan diangkat naik ke atas, seperti itu. Kemudian yang terakhir dan terpenting menurut saya adalah create your own system ya Bapak Ibu. Buat sistem Bapak Ibu sendiri, bisa jadi sistem yang saya buat tidak sesuai dengan Bapak Ibu ataupun tidak cocok dengan Bapak Ibu. Jadi gunakan trading plan yang Bapak Ibu sering gunakan, misal hanya menggunakan teknikal yang sulit ataupun teknikal Ichimoku Cloud ataupun menggunakan moving average saja tidak cukup. Gunakan juga indikator MACD, RSI. Boleh, bebas menggunakan apapun, yang penting cocok dengan Bapak Ibu semua ya Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa evaluasi juga, karena agar kita bisa mendapat sistem yang lebih cocok dengan kita sendiri dan trading plan-nya bisa kita kuasai atau mahir ya Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai cara screening saham yang menarik menurut saya. Menarik berdasarkan teknikal maupun berdasarkan bandarmologi ya Bapak Ibu. Oke. Terima kasih sudah menonton dan menyimak pembahasan saya ini. Semoga Bapak Ibu dapat paham mengenai analisa bandarmologi dan juga teknikal menurut saya yang saya telah paparkan. Like dan share video ini jika bermanfaat. Subscribe YouTube Mulai Saham juga, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi mengenai pasar saham ya. Silakan juga komen jika ada pertanyaan dan ingin berdiskusi mengenai analisa bandarmologi maupun teknikal dari Bapak Ibu. Nanti bisa saya bisa balas komentarnya. Kalau misalnya mengajak diskusi, monggo. Saya sangat senang jika diajak diskusi seperti itu. Oke, semoga hasil sharing saya kali ini bermanfaat dan dapat membuat hasil trading Bapak Ibu makin profit, dan kita sama-sama bisa berinvestasi dan trading dengan aman dan juga terukur ya Bapak Ibu, tanpa kena pom-pom terus-terusan. Oke, terima kasih telah menyimak, dan terima kasih juga apabila Bapak Ibu sudah like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya.